Nggih. Rekan-rekan ya, sahabat-sahabat podcast ya, Akademi Indonesian Mediations, pada siang hari ini kami kedatangan tamu khusus. Tamu yang betul-betul luar biasa, sahabat lama sebetulnya. Dan topik yang betul-betul kita angkat pada hari ini, topiknya spesifik ya, dan sangat dibutuhkan, yaitu akhlak anak usia dini. Nah, ya, jadi ini akhlak. Oleh sebab ini, secara khusus kami mengundang seorang pakar dengan track record yang sangat jelas, yaitu Ustadz Kamim. Yeah. Monggo Ustadz. Wah, diterima kasih nih Ustadz. Yeah. Kami kehormatan buat kami ini. Yes, terima kasih Prof. Sudah bisa silaturahim ya pada siang ini. Ustadz, wah, sebagai seorang pendidik juga yang mengembangkan berbagai metode pengembangan anak usia dini. Iya. Sebetulnya pendidikan akhlak anak usia dini itu sebetulnya bagaimana sih? Kok kemudian terasa sekali sekarang orang hanya berbicara masalah pendidikan anak usia dini, tetapi tidak secara khusus pendidikan akhlak anak usia dini. Apa yang sebetulnya yang terjadi ini, Ustaz? Ya begini Prof ya, jadi kaitannya dengan pendidikan anak usia dini itu ya artinya skupnya luasnya itu kan pendidikan ya. Cuma persoalannya memang nanti akan dibagi-bagi dalam beberapa aspek gitu ya. Nah nanti ada kognitifnya, ada mungkin termasuk nanti kalau dalam teori-teori klasik mungkin akhlak itu masuk di dalam pendidikan moral gitu ya. Moral dan etika dari anak-anak usia dini ini. Dan kalau kita melihat bahwa sekarang ini kelihatannya para orang tua itu lebih berorientasi kepada pengembangan bakat yang lebih kepada ya kesuksesan di masa depan dan sebagainya ya Prof ya, tanpa lebih memperhatikan bagaimana tentang akhlak yang mulia gitu ya. Kalau dalam bahasa agama mungkin akhlak al-karimah kira-kira gitu ya. Nah disinilah saya kira akan menjadi suatu peluang yang sangat besar bagi kita untuk bisa mempersiapkan suatu kurikulum yang terstruktur ya, yang untuk bisa membawa kepada mereka di samping kalau dalam bahasa agama di samping memberikan kebahagiaan dunia, itu kan juga akan memberikan kebahagiaan ukhrawi kepada orang tuanya. Nah disitulah mungkin pendidikan akhlak akan menjadi semakin urgen di dalam persiapan anak-anak kita yang masih Prof. Indra Bastian tadi sampaikan sebagai golden age itu ya, di umur yang emas itu apapun yang akan kita torehkan kepada mereka itu kan akan memiliki bekas yang sangat kuat gitu. Nah oleh karena itu kalau kita lihat di realitas kehidupan kita ya, jadi dari jurnal-jurnal, dari penelitian-penelitian yang kita baca ini kan kelihatannya aspek akhlak ini belum begitu mendapatkan porsi yang proporsional untuk pengembangan anak-anak kita, karena mungkin juga orang tua juga terpengaruh oleh berbagai di berbagai media-media itu ya, yang melihatkan seperti apa tuh anak yang sukses gitu ya, anak yang berhasil, anak yang bisa, itu kan selalu yang serba menunjukkan prestasi yang bisa langsung dinikmati di kesekarangan dan sebagainya, dengan sedikit mengabaikan nilai-nilai religiositas atau akhlak al-karimah dan sebagainya itu. Ustadz, ini ya Kiai ya, ini betul-betul satu hal yang penting yang ingin kami tanyakan, dan banyak netizen ini bertanya ya. Satu, sebetulnya apa yang harus kita tanamkan kepada anak-anak pada usia 1 sampai 5 ini, bahkan mungkin sampai 8 tahun. Kadang-kadang orang mengatakan 10 tahun sebelum kewajiban sholatnya muncul. Apa
apakah seorang itu harus ditanamkan sukses itu adalah bertakwa? Ya, jadi ada suatu penelitian ya, bahkan disertasi di suatu perguruan tinggi yang mengkritik bahwa para orang tua di dalam mengenalkan tentang konsep tentang Tuhan, itu kan Tuhan yang serba maha tapi dalam aspek yang lebih banyak memberikan judgment, memberikan penghakiman gitu. Kalau kamu tidak sholat masuk surga neraka, kalau kamu tidak puasa masuk neraka gitu ya. Itu tidak keliru, tetapi ada itu yang mengatakan kalau selalu itu yang dijelaskan, yang dikenalkan sifat Tuhan, bukan Rahman dan Rahimnya, tapi yang kemaha keperkasaannya itu ada suatu teori yang mengatakan itu bisa menjadikan anak-anak kita takut berkreasi gitu. Sehingga yang sekarang mungkin yang perlu dipikirkan adalah bagaimana pengenalan tentang takwa itu tadi, tapi sekaligus juga mengenalkan tentang Tuhan itu yang maha kreator, yang akan senantiasa memberikan harapan-harapan untuk hidup lebih bagus gitu ya. Tidak harus kemudian serba diancam dan macam-macam itu ya. Saya kira nanti kalau misalnya teori humanisme dalam pendidikan anak usia dini pun banyak bicara itu, bahwa bagaimanapun yang namanya ya punishment sekali-sekali perlu ya, tapi yang paling sedapat mungkin itu dihindari lah ya. Kalau bisa itu justru memberikan berbagai macam reward yang hadiah-hadiah yang bisa berikan pada anak-anak, sehingga dia merasa apapun yang dikerjakan itu akan diapresiasi oleh lingkungan di sekitarnya gitu. Jadi kalau memang ada korelasi yang signifikan antara faktor sosial ekonomi orang tua dengan model-model pembelajaran atau pendidikan dalam rumah tangga gitu ya, yang mana semakin rendah status sosial ekonomi seseorang itu cenderung melakukan pendidikan dengan kekerasan ya, dengan berbagai macam hukuman dan sebagainya. Itu yang menjadikan kreativitas itu tidak bisa berkembang, termasuk juga misalnya tidak bisa memberikan, ya saya kira kalau kita dulu kita pernah dengar ada lagunya dari Bimbo itu ya, yang ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa bersusah-susah puasa gitu. Dan ini kan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan alami yang dilakukan, yang dikerjakan oleh anak-anak itu, ya kalau misalnya orang tua tidak bisa memberikan penjelasan yang lebih bagus, nanti akan kemudian ke depan mereka merasa bahwa perintah-perintah agama ini sekadar kewajiban yang memberati gitu. Ya, tapi kalau misalnya sejak dari kecil sudah diajarkan bahwa apapun perintah agama apa saja ya, perintah tentang Tuhan itu bukanlah sesuatu yang membebani, tapi justru sesuatu yang akan menjadikan kita hidup lebih berbahagia, hidup lebih sukses dan sebagainya. Nah itu saya kira termasuk fondasi-fondasi pendidikan akhlak yang perlu ditanamkan kepada anak-anak kita yang tadi disampaikan balita itu ya, bahwa 5 tahun mungkin sampai 8 tahun itu. Jadi karena di Indonesia ini 80% lebih ya dari 230 juta ya, kita itu sekitar 160-180 juta orang itu keluarga yang ada itu memiliki anak-anak yang beragama Islam. Iya. Yang kedua berarti mereka harus dididik sebetulnya akhlaknya, tauhid dan akhlaknya ditanamkan pada usia yang golden years ini. Iya. Bisa nggak Kiai? Ini diberikan contoh-contoh, sebetulnya seharusnya tadi kita itu seharusnya mengajarkan anak pada usia dini ini bukan dengan memberikan hukuman, yang kedua bukan memberikan Anda masuk neraka. Ini contohnya seperti apa nih Kiai? Sehingga kita tuh bisa menjadikan anak-anak kita tuh menjadi happy dan paham akan cara hidup yang Islami. Ya, jadi kayak contoh yang paling simpel misalnya ketika kepada anak dikenalkan ada bunga mawar merah atau apa gitu ya, itu nanti sampai kepada siapa kreator yang pertama dari bunga mawar merah itu. Jadi itu kan akhirnya melahirkan, disitulah kemahabesaran Tuhan ya, Allah itu yang telah menciptakan segalanya serba indah dan seterusnya itu. Nah, sehingga itu contoh yang paling gampang gitu. Jadi ketika sampai kita sekarang ini kan kalau katakanlah epistemologi pembelajaran kita sekarang kan ketika berbicara tentang bunga atau apa kan hanya sampai kepada
ya sebagaimana sunatullah atau apalah ya hukum bentuk, wujud, gitu. hebatnya, bahkan Hebat, lagunya bunga terakhir. iya, terus ya itu tidak sampai kepada itu siapa yang menciptakan. Kemudian kalau begitu Tuhan itu banyak memberikan suatu keberkahan hidup kepada manusia dan seterusnya. Nah, itulah yang nanti akan menjadikan anak itu nanti akan merasa bahwa seluruh aktivitas yang dikerjakan itu adalah memang dia membutuhkan untuk cantelan atau sandaran kepada Tuhan itu ya. Makanya kalau dalam bahasa agama Islam itu kan aktivitas apapun tidak akan proporsional kalau tidak diawali dengan menyebut asma Allah. Itu saya kira juga karena dia kesadaran itu dia ciptakan, dia buat sejak masih balita sudah ditanamkan tentang itu bahwa Allah yang maha kaya, Allah yang maha kreator itu kemudian menciptakan segala sesuatu yang semuanya adalah untuk kesejahteraan dan kebahagiaan hidup manusia. Hanya persoalannya kemudian adalah dia juga akhirnya juga harus menyadari bahwa ternyata kemaharahman dan rahimnya Allah itu kan ternyata siapapun itu bisa menikmati. Baik orang itu percaya kepada Tuhan maupun tidak percaya kepada Tuhan, itu kan sama-sama bisa menikmati. Cuma barangkali ada bahasa agama yang mengatakan berbeda lah manfaat yang kita peroleh itu. Ya kalau misalnya orang yang ketika menikmati segala sesuatu, kemudian kembali akhirnya kepada ayat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban gitu ya. Kenikmatan Tuhan mana lagi yang kudustakan itu. Artinya memang kita setelah melihat seluruh fenomena-fenomena ini, maka kesimpulannya adalah memang segala sesuatu itu datangnya dari Tuhan kita dan itu ditanamkan kepada anak-anak kita sejak awal dan tentang siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab lah itu mungkin nanti Prof. Indra Basyan bisa kita diskusikan juga. Artinya apakah jadi kalau tadi saya sampaikan bahwa di Indonesia ini kan dulu ada undang-undang Sisdiknas tahun 89 ya nomor 2, kemudian ada diperbarui nomor 20 tahun 2003. Nah, di tahun 2003 ini ada apresiasi yang sangat besar. Artinya di situ pasal 28 berbicara khusus tentang pendidikan anak usia dini yang itu pada undang-undang yang sebelumnya itu belum terjadi. Artinya apa? Bahwa pemerintah menyadari betul bahwa sekian lama ketika pendidikan lebih dialokasikan untuk pendidikan yang advance itu ya, perguruan tinggi dan sebagainya, itu penting, tetapi basicnya itu juga penting. Nah, itu kesadaran itu sudah muncul sehingga maka di APBN itu juga saya kira sudah mulai adalah wacana-wacana untuk bagaimana pendidikan anak usia dini dan kalau Prof. Indra Basyan lihat ternyata memang kalau masalah kos ya, masalah biaya, mungkin jangan-jangan pendidikan anak usia dini itu yang paling tinggi biayanya itu ya. Cuma memang kalau mungkin Prof itu sebagai pakar ekonomi akan selalu mengatakannya, pendidikan yang bagus memang harusnya mahal gitu ya. Nah cuman mahal itu persoalannya siapa yang harus menanggung lah ini yang mungkin pembicaraan bisa agak berbeda gitu. Artinya kalau semuanya diserahkan kepada orang tua itu akan menjadi sesuatu yang memberati gitu. Ya. Gini Kiai, kalau melihat ini ya, masukan dari netizen itu bilang, kalau kami di Jepang, lihat anak-anak itu bisa tahu namanya, caranya antri. Ya. Terus kalau kami di Jepang katanya, saya belajar di Jepang, itu anak-anak usia dini tahu caranya menghormati orang tua. Cara tahu menghormati orang yang lebih tua. Terus anak-anak itu bahkan dilatih demikian rupa, sehingga tahu namanya memiliki barang sama tidak memiliki barang, harus mengembalikan barang yang bukan miliknya. Bahkan anak-anak di Jepang itu juga tahu namanya istilahnya bahwa mereka harus hidup mandiri. Pada usia sebelum usia 6-7 tahun mereka sudah harus mendapatkan pemahaman itu. Apa betul itu Kiai? Sehingga kok apakah karena pendidikan di sana lebih maju? Tapi kalau tadi kita lihat apa yang diungkapkan Kiai bahwa sebetulnya pemahaman itu sudah ada di kita. Iya. Cuma operasionalnya yang belum ada. Ini sebetulnya seperti apa kondisinya Kiai? Ya jadi kalau kembali kepada yang tadi saya sampaikan bahwa kesuksesan melihat kesuksesan itu dari kacamatanya berbeda ya. Sehingga misalnya saya dulu kan pernah juga jadi guru BK di SMA Muhammadiyah yang favorit lah di Jogja. Ya, itu kelihatannya kalau anak itu cerita bahasa Arabnya bagus, cerita
ibadahnya bagus, dan itu kelihatannya nggak menarik itu. Tapi kalau misalnya eksaknya bagus, kemudian Inggrisnya kuat dan sebagainya, itu barulah anak yang ya katakanlah yang pionir gitu lah seterusnya gitu. Nah ini juga saya kira tanpa di bawah sadar kita itu juga sudah mempribadi pada orang tua itu. Nah sehingga ya kalau misalnya sekarang ada lonjakan orang tua yang bangga kalau anaknya baru PAUD sudah 20 juz dan sebagainya. Ini kan fenomena belakangan saja lah ya. Tapi kalau secara keumumannya adalah tetap saja kalau dia melihat anaknya sudah sejak kecil, sudah matematikanya bagus, kemudian pelajaran yang lain bagus, itu yang selalu dia, meskipun akhirnya tidak menanamkan tentang kejujuran. Jadi mungkin Prof. Indra tadi kalau sudah kita bicara tentang inti dari akhlak al-karimah itu sebenarnya menanamkan kejujuran itu. Nah, kita sering melihat di praktek-praktek jadi misalnya kalau kita belajar dari keberhasilan dakwah Nabi itu kan salah satu rahasianya kan dikatakan satunya antara kata dan perbuatan gitu ya. Nah ini yang barangkali menjadi sesuatu yang sangat langka di kalangan orang tua itu. Jadi sambil mengajarkan, kamu ngerti nggak bahwa Allah itu mencintai orang yang sabar, tapi menjelaskan gitu sambil marah mas gitu. Jadi akhirnya nggak sinkron gitu. Menjelaskan tentang sabar tapi dengan marah. Guru di sekolah juga begitu. Jadi ketika menjelaskan sabar tapi mungkin kondisinya sedang tidak prima gitu. Menjelaskan tentang innallaha ma'as-sabirin tapi sambil marah-marah. Nah ini jadi ini juga terjadi. Jadi misalnya bagaimana ketika nilai kejujuran perlu ditanamkan di dalam keluarga, tapi di depan mata anak-anak sudah diajari melihat bagaimana orang tua berbohong ketika ada tamu ini dia mengatakan begitu, kalau ada tamu ini itu kan anak sudah belajar dalam praktek kehidupan senyatanya. Ada semacam pembelajaran ketidakjujuran yang sudah terstruktur dalam rumah yang itu tidak disadari, sehingga kalau tadi Prof. Indra mengatakan di negara-negara maju misalnya kayak Jepang, Australia dan sebagainya itu kan katanya orang tua baru sedih kalau anaknya nggak bisa antri gitu ya. Tapi kalau matematika lemah aja bagi mereka no problem gitu ya. Tapi kalau kita kan sebaliknya justru gitu. Kalau anak-anak kita mungkin malah dalam beberapa kasus kalau anak kita bisa dalam tanda petik menangan itu malah seneng gitu ya. Apa-apa serba didepankan dan sebagainya dengan mengabaikan, dengan mengorbankan teman-teman yang lain. Itu kan juga pembelajaran yang salah, tapi itu juga praktek-praktek yang seperti itu juga terjadi di sekitar kita. Gitu. Jadi kan kalau kita ini Kiai, kalau kita lihat di dalam rumusan di dalam Al-Quran itu, bertakwa itu kan ada dua hal yang utama. Yang pertama kan menjalankan amanah. Jadi menjalankan yang diamanahkan. Itu kan kalau buat anak-anak seharusnya yang paling penting dia diberi tugas dan tugasnya dijalankan. Kalau itu dilakukan berulang-ulang, apakah hal itu Kiai? Yang kedua ini saya langsung yang kedua juga, yaitu tidak boleh melanggar peraturan. Kan sederhananya orang bertakwa itu kan demikian Kiai. Sederhananya orang itu kan di dalam Al-Quran itu disebutkan orang yang bertakwa itu cuma hanya dua hal itu. Sehingga kalau seperti kami yang belajar di manajemen itu mengatakan, ya kalau Anda itu ingin sukses ya jadilah orang yang bertakwa. Yaitu satu, jalankan tugas-tugas di kantor dengan bagus, maka Anda promosi. Tapi jangan pernah Anda melanggar peraturan. Ya kan melanggar peraturan lembaga, kemudian melakukan perbuatan mungkar, nah, itu kan gitu ya. Jadi kan dua hal itu, sederhana sekali Kiai. Kenapa ini yang saja nih Kiai ya? Kenapa sampai hari ini Kiai? Kami lihat kan banyak sekali, banyak sekali. Bahkan saya punya loh Kiai, di kota Semarang itu, di tempat orang tua saya punya PAUD. Saya punya PAUD Kiai. Jadi saya juga punya PAUD, tapi betapa beratnya mengajarkan hanya dua hal itu. Apa sebenarnya Kiai yang terjadi Kiai? Jadi kalau itu kan ketika Nabi Musa itu ya, saya ingat ya, Nabi Musa itu punya dua kriteria itu qawiyul amin gitu ya. Al-quwah dan al-amin. Al-quwah itu profesional atau mungkin tidak khianat, itu al-amin jujur itu. Jadi memang kalau di manajemen modern kalau kita mau cari karyawan ya yang qawiyul amin ini ya. Betul. Kalau al-quwahnya dulu Nabi Musa kan ceritanya menimba air dengan dengan bagus ya, kalau sekarang ya sesuai dengan
komposisi kita sekarang. Ya memang kenapa ini tidak terjadi, ini mungkin ya kita untuk evaluasi diri kita bagus juga lah ya Prof Indra ya. Jadi dulu ketika sebelum pandemi ini kan misalnya ketika ada anak-anak sekarang itu kan guru agama di sekolah kan bagus ya, ada memberikan penugasan untuk kegiatan-kegiatan misalnya dalam bulan Ramadan apa gitu ya, apakah sholat subuhnya berjamaah, apakah sholat tarawihnya berjamaah dan seterusnya, itu kan nanti ada buku kegiatan itu ya. Yeah. Nah itu kan juga sering terjadi yang minta tanda tangan di buku itu kan malah orang tuanya, anaknya nggak datang gitu. Yeah. Ketika ditanya anaknya di mana, anaknya nggak ikut gitu loh. Ini kalau begini loh, kalau gini harusnya yang naik kelas nanti bapaknya, bukan anaknya. Kakaknya itu. Ya, jadi ini juga saya kira kita sudah terlalu terbiasa, anak-anak kita dari kecil selalu dibiasakan bahwa menyenangkan orang itu lebih penting meskipun itu nanti penuh dengan kebohongan itu. Dan itu sudah praktek bapaknya dan ibunya itu, ibunya sudah sejak awal selalu menanamkan itu ya. Artinya misalnya contoh yang paling gampang lah, misalnya ketika bapaknya pulang dari ngajar di mana gitu ya, terus tanya ini sudah mandi belum, ibunya kan langsung bilang sudah gitu loh, karena dia ngerti kalau bilang belum mandi nanti marah-marah tuh bapaknya itu, dan anak itu akhirnya juga menikmati itu juga gitu loh. Jadi makanya sebenarnya kan kalau kita kadang-kadang kalau di pengajian itu ya Pak Indra, itu kan selalu orang bertanya di dalam keluarga itu sebenarnya berbohong boleh enggak tahu gitu. Yeah. Katanya selalu ada yang jawab ya boleh demi kebaikan. Tapi kalau secara teori yang saya pelajari ya tetap jujur itu lebih baik gitu. Yeah. Ya artinya kalau misalnya bohong untuk kebaikan dan sebagainya itu, tapi itu dalam teori manajemen itu bom waktu aja lah. Artinya nanti suatu saat akan menjadi masalah gitu. Jadi kalau saya tetap melihat bahwa jujur itu jauh lebih baik lah gitu ya. Meskipun mungkin ya orang mengatakan jujur awalnya pahit, tapi untuk masa depannya itu akan menjadi sesuatu yang bagus. Cuma memang ada hal negatif yang mungkin menjadi keperhatian kita bersama Prof Indra. Jadi kalau di masyarakat kita ini kan kadang-kadang punya kecenderungan itu, termasuk dalam pendidikan, dalam keluarga dan sebagainya, itu kan kalau ada masalah itu kan lebih senang untuk mengambangkan masalah itu, tidak mau menyelesaikan solusi gitu, sehingga semuanya ngambang aja gitu lah, sehingga ini kan suatu saat nanti akan menjadi bom waktu yang itu kan justru akan bisa menjadikan keluarga menjadi tidak bagus. Termasuk juga dalam ketika katakanlah ada teori tentang regenerational continuity. Jadi bagaimana menurut bapak dan ibu itu mendidik anak yang balita itu yang ideal seperti apa, itu kan nanti masing-masing akan punya pemikiran yang bagus itu seperti keluarga saya, itu bapaknya. Yeah. Ibunya juga, enggak, keluarga saya dong yang bagus gitu. Yeah. Nah ini menyamakan seperti ini saja kadang-kadang melelahkan bagi anak itu sendiri, sehingga kadang-kadang tidak ada kesepahaman di antara bapak dan ibu. Ini aja kadang-kadang akan menjadikan bingung bagi anak-anak kita. Makanya saya sekarang senang lah kalau di Indonesia ini kan juga sudah kalau orang mau menikah itu kan harus dapat sertifikat bahwa dia sudah mendapatkan materi tentang bagaimana berkeluarga dan sebagainya. Itu ternyata penting. Mungkin dulu waktu saya dengan Prof Indra itu S1 dulu itu kan kalau ada materi munakahat di kampus itu kan mesti yang datang mesti ukti-ukti semua ya. Iya, iklannya malah lah. Iklannya nggak ada yang datang, dia merasa ngerti sendiri gitu. Begitu udah menikah beneran lah jadi sumber masalah gitu. Karena uktinya itu sudah siap betul bagaimana istri yang soleha, tidak didukung oleh suaminya yang mengerti tentang ilmu-ilmu agama gitu. Sehingga karena ini juga akan menjadi persoalan bagi ketika memberikan fondasi bagi pendidikan anak-anaknya itu. Ya. Jadi salah satu program yang favorit di Ramadan di kampus, di Universitas Gadjah Mada maupun di Salman maupun di UI itu adalah KMP, kuliah menjelang pernikahan. Iya betul. Nah, memang 80% yang hadir di kuliah menjelang pernikahan itu ukti. Ya, yang menjadi calon-calon ibu ini. Memang bapak-bapaknya lebih suka, yang ikhwan itu lebih suka mengikuti acara-acara kewirausahaan. Makanya ini kan saya di beberapa bulan ini kan diminta terus oleh Kemenak untuk memberikan pembekalan materi untuk mereka yang mau menikah itu. Jadi ya itu karena mau dapat sertifikat, memang yang datang harus calon suami dan calon istri. Jadi menasihatinya lebih enak gitu. Jadi karena kumpul itu kan termasuk juga, maaf kalau misalnya nanti ada pengambilan rapor di sekolah segala itu kan biasanya kalau tidak diundang dua-duanya mesti yang berangkat ibunya gitu. Padahal yang banyak sumber masalah bapaknya. Iya betul. Nah,
Ini satu hal yang kita lihat di dalam perjalanan setelah ini 30 tahun terakhir ini terlihat sekali. Anak-anak itu ternyata tidak teryakinkan begitu dia selesai golden years-nya, bahkan sampai usia 8 tahun, tidak teryakinkan bahwa Al-Quran itu sebagai al-huda. Iya, iya. Kenapa ini terjadi? Ya jadi memang ada semacam begini, ada suatu kekhawatiran gitu ya. Jadi ketika masih golden age itu, ya golden age itu dia bisa di TPA, bisa di apa dan seterusnya gitu ya. Tapi kemudian itu ada rentangan dari TPA kemudian nanti agak menjadi menjelang dewasa menjadi mahasiswa, itu ada suatu ruang yang kosong itu. Ya, ada suatu ruang yang kosong yang menjadikan ini sehingga nanti ketika basicnya sudah bagus tapi nanti makanya saya kemarin ada ketemu dengan beberapa orang, dia mengira kalau misalnya asal PAUD-nya atau TK-nya sudah relatif diarahkan pada yang bagus, terus SD-nya sudah bagus, nah dikiranya setelah itu sudah nanti bebas setelah SLT, PSLTA mencari, itu dikiranya itu akan membekas, akan terus bisa membekas terus, ya tidak juga gitu. Kalau misalnya ada kekosongan pembinaan yang intensif, maka bagaimanapun ya sosialisasi nilai-nilai akhlak pada masa balita itu juga akan hilang juga ketika ada keterputusan itu ya. Makanya saya kira memang ini menjadi persoalan bahwa makanya ada orang yang mengobsesikan itu ya kalau lembaga pendidikan itu kalau di Kemenak itu kan ada istilah lembaga pendidikan satu atap gitu ya. Satu atap maksudnya kalau dari TK, SD, SLTP itu nak isok yuk terus gitu sehingga nanti formulanya jelas gitu. Tapi kalau siksak enggak karu-karuan itu kan kadang-kadang anak sendiri bingung itu mengikutinya gitu. Apalagi menurut pengamatan kita ya Mas, ya kan orang sekarang ini dia sekolah di mana, dia kuliah di mana itu kan bukan karena bakatnya, bukan karena minatnya dan sebagainya, itu kan ya karena diterimanya di situ gitu loh. Sehingga belum tentu itu menggambarkan sebagai apa yang diobsesikan dan sebagainya gitu. Apalagi misalnya ada mereka yang mau lulus SLTA segala itu kan konsultasi dengan guru BK itu kan nggak sampai kepada bakat minat tuh akhirnya peluang-peluang yang kira-kira nanti bisa menjadi sangat realistis ya. Iya, artinya ini tahun kemarin tidak ada peminatnya, masuklah di sini gitu. Nah, begitu masuk kaget dia, ternyata nggak ada hubungan sama sekali dengan yang saya bayangkan. Sikap-sikap pragmatis yang muncul di kita, anak-anak kita, ini kan suatu bayangan bahwa mereka memang tidak teryakinkan bahwa Al-Quran itu sebagai al-huda. Betul ya. Ya, jadi ini yang jadi pertanyaan kita. Sehingga ketika kami bekerja, ketika kami melakukan penelitian, kalau kami para dosen, ketika kami para pengambil kebijakan melakukan observasi studi banding, itu lebih percaya dalam pola berpikirnya, lebih percaya pada hal-hal yang empirik daripada kita memulai dulu sebetulnya Al-Quran mengatakan apa tentang hal itu. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ya, jadi saya kira memang orang sering mengatakan bahwa pendidikan kita sekarang ini kan menjadikan lulusannya itu punya penyakit yang namanya miopis gitu ya. Miopis itu rabun jauh gitu. Tidak bisa melihat kehidupan pasca kematian gitu. Nah, sekarang kan kelihatannya sudah terpola gitu ya Prof ya. Jadi kelihatannya orang tuh yang penting ya kalau bicara tentang masa depan itu kan hanya masalah kesuksesan duniawi saja gitu. Selalu tidak dikaitkan dengan kehidupan pasca kematian itu sendiri. Padahal kalau menurut keyakinan kita kan kehidupan yang sesungguhnya kan ya kehidupan pasca kematian itu sendiri gitu ya. Nah, ini kan tidak tertanamkan sejak awal dan pola hidup yang materialistik, kapitalistik dan sebagainya itu kan sudah begitu menggeruita di kehidupan kita gitu ya. Jadi ya misalnya dulu ketika zaman Orde Baru selama 30 tahun lebih itu kan ya mungkin pembangunan meningkat tapi akhirnya menjadikan orang materialistik. Ini senang dan senang kita itu. Jadi kan orang lihat keberhasilan kan selalu yang fisik-fisik gitu ya. Nah, itu saya kira sudah begitu menggurita di dalam pribadi-pribadi kita sehingga ya kita dulu ingatlah Prof Indra itu waktu kita masih S1 dulu kan ada di UGM pun ada jurusan basah gitu ya, jurusan kering. Basah kena hujan, kering kepanasan. Kamu kok ngambil ke situ gitu. Nah, itu ternyata hanya dari sudut pandang kayak kita aja merubahnya itu tidak mudah gitu. Artinya bahwa
bahwa ini yang namanya basah ini ya tetap menjadi idola gitu dan sebagainya. Dan mungkin kita dulu ada itu ya, pakar sosiologi Eric Fromm itu kan mengatakan ya, orang yang harusnya dilihat dari to be-nya kan sekarang to have-nya. Ya to have-nya Ya, jadi artinya apa yang bisa dikerjakan. Kalau dalam bahasa agama mungkin langalakum tatakunnya itu, tapi kalau sekarang apa yang dimiliki gitu lah. Dan ini sudah terpola sedemikian rupa sehingga mungkin untuk bisa merubah itu, maka memang betul paradigma pendidikan kita perlu dirubah total. Makanya Prof. Indra Bastian ketika berpikir tentang sebenarnya penanaman nilai-nilai moral, akhlak, keagamaan dan sebagainya itu, apakah itu diinstitusionalisasikan, apa cukup di keluarga tapi dimaksimalisasikan, itu kan memang menjadi tema-tema yang perlu dikaji secara khusus memang itu ya. Ya. Di dalam surat Al-Fatihah, ini pertanyaan dari netizen kan. Surat Al-Fatihah itu yang harusnya diajarkan pertama yaitu yakin adanya gaib. Iya. Sedangkan ini mohon maaf, yang terjadi anak saya itu diajarkan untuk percaya apa yang dilihat. Ya. Terus bagaimana nih Kiai mengajarkan kepada anak usia dini bahwa rukun iman, kan rukun iman itu Kiai ya. Di rukun iman itu mempercayai hal yang gaib. Allah, jin, malaikat, hari akhir, Iya. betul-betul akan ada. Ini mengajarkannya gimana Kiai? Iya, jadi memang itu ya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kritik di dunia pendidikan kita ini kan memang apa ya, pemahaman tentang nilai-nilai keakhiratan, ketuhanan, hal-hal yang gaib dan sebagainya itu kan sosialisasinya kurang begitu bagus ya. Artinya ini ada celah-celah dakwah sebenarnya, bagaimana supaya ada konten-konten untuk anak-anak pendidikan usia dini itu, materi-materi yang menjadikan mereka meyakini adanya yang gaib tapi yang qot'i atau yang syar'i gitu. Ya, syar'i. Karena kalau misalnya percaya dengan yang gaib, yang aneh-aneh banyak Oh juga iya itu. gitu ya. Anak-anak sekarang karena TV lebih percaya pada kuntilanak ini, dan percayanya pada itu karena melihat TV. Tapi bukan gaib hari akhir. Lah ya, dan jadi yang misalnya lainnya. ketika contoh aja Prof. Indra ya, ketika saya ngisi pengajian anak-anak misalnya ketika cerita tentang kepahlawanan Ali bin Abi Thalib ya, mungkin juga siapa yang lain, tokoh-tokoh yang Hamzah dan sebagainya, itu kan akhirnya kan pertanyaan anak-anak ya itu mungkin karena karena Ali bin Abi Thalib kan belum pernah ketemu Satria Baja Hitam. Iya. kalau itu kan. iya, kalau ketemu itu belum tentu menang lah. Ini gimana kita akan menjelaskan itu gitu ya. Jadi berarti ini kayaknya ada satu problematika betul mendasar kayaknya, iya. bahwa bahan ajar kita Iya. itu memang belum menggunakan bahan ajar yang disebutkan di Quran, dan role model Quran itu belum dituliskan nampaknya Kiai ya di Iya. dalam bahasa Indonesia kita untuk anak-anak. Iya betul. Jadi dari dari aspek yang kecil aja. Jadi contohnya misalnya tadi kita bisa enggak ya menceritakan tentang kepahlawanan para sahabat ya dan yang lain-lain. Tapi itu divisualisasikan yang itu bisa dicerna oleh anak-anak kita, sehingga itu bisa akan mengalahkan cerita-cerita yang fiktif tadi ya, fiksi tapi lebih dominan kepada mereka gitu ya. Jadi ini juga saya dulu juga pernah ditawari oleh yayasan tertentu untuk bagaimana mengelola itu juga suatu ya dekat dengannya persoalan dakwah yang sangat besar sebenarnya. Kalau itu bisa digarap dengan bagus, hanya cuma persoalannya barangkali ya makanya kalau saya melihat bahwa guru-guru yang ada di tingkat elementary school, apalagi yang masih di PAUD dan sebagainya, itu memang akhirnya jadi berkelindahan begini, Prof. Mungkin kalau kita mau belajar dari negara maju juga ya, artinya harusnya di Indonesia itu juga mengapresiasi terhadap mereka yang berjuang di lembaga pendidikan di elementary school dan sebagainya, itu juga harusnya mendapatkan ya reward yang cukup yang cukup ya, sehingga mereka bisa ada waktu untuk training yang cukup. Ya betul. Mereka kan selalu hiburan-hiburannya, misalnya kalau ini cerita, saya kebetulan kan juga dosen PPG lah, pendidikan profesi guru gitu. Terus ada salah satu peserta dari orang Sunda itu, Putri Sunda. Terus saya tanya,
sebulan gajinya sabaraha gitu ya, jadi guru PAUD itu. Ya. Dia bilang 1 juta katanya Prof itu. 1 juta itu. Ya. Ternyata sabar, jujur, dan tawakal. Gitu. Astagfirullah. Iya. Jadi ada yang masih di berapa ratus dan sebagainya itu. Dan itu iya untuk menghibur boleh lah, artinya itu gaji di dunia seperti itu kan baru 1% gitu ya. Yang 99% pun tanpa pahala akhirat. Ya ini mungkin untuk apa bisa lah, tapi saya kira untuk sesuatu yang manajemen yang modern saya kira itu akan menjadi diketawakan orang gitu ya. Artinya ya syukur nanti di akhirat, tapi kan tetap aja di dunia ini bahwa mereka juga harus mendapatkan. Jadi saya sering mengatakan loh Prof, jadi kalau guru di PAUD itu kan muridnya tadinya 16, tapi prakteknya kan 32. Karena ibunya juga ikut sekolah semua. Betul. Jadi muridnya banyak, kemudian juga ternyata yang jadi muridnya tidak hanya anak-anak, juga ibunya dan sebagainya. Sehingga memang pengorbanannya besar, tapi belum mendapatkan reward yang proporsional. Sehingga saya kira kita ini yang jadi pemerhati di perguruan tinggi dan sebagainya juga sudah saatnya juga lah untuk memikirkan masalah-masalah itu, sehingga nanti kita ketika menitipkan generasi setelah kita ini yang masa-masa golden ini, supaya jangan sampai mereka menjadi korban karena para pengelolanya, pendidiknya kurang mendapatkan apresiasi yang proporsional, sehingga tidak bisa kerja dengan maksimal gitu ya. Kalau Prof Indra kan sekarang mengajari mahasiswa kan, apalagi di UGM segala itu kan tidak usah diajari, udah pinter dengan sendirinya. Ya, gitu. Ya, itu sudah mas, sudah berlian. Sudah berlian, dia tidak usah jorgan itu selesai. Tapi kan justru basicnya ini yang saya kira perlu juga mendapatkan apresiasi yang proporsional, saya kira itu. Ya, Kiai, berarti ini ada satu hal di dalam pembicaraan kita ini Kiai. Ya, satu, bahan, sebaik apapun bahan, tapi pengembangan bahan sangat tergantung pada guru yang mengembangkan bahan. Iya. Ya. Sebaik apapun alat peraganya, tapi tergantung pada guru yang mengajarkan bagaimana menggunakan alat peraga itu, Iya. dan bagaimana alat peraga itu dikembangkan. Iya. Ya. Sebaik apapun katakanlah metode kita mengajar, tapi tergantung pada guru yang mengajarkan, yang menggunakan metode itu, yang mengimplementasikan metode itu, dan disiplin di dalam mengajarkan bahan kepada anak. Nampaknya ini guru ini faktor utama. Iya. Sekarang guru seperti apa sebetulnya yang seharusnya kita cetak untuk menjadi guru-guru PAUD yang andal di Indonesia ini? Ya, jadi kalau misalnya kalau kita di Indonesia ini kan ada apa ya, profesionalitas itu ada profesional dalam hal apa ya, kalau materi ya juga, kemudian tapi juga kepribadian yang mungkin kalau yang namanya anak-anak usia dini itu kan lebih banyak yang namanya teorinya Albert Bandura itu social learning itu lebih besar ya, artinya anak akan belajar dari apa yang disaksikan, apa yang dilihatnya dan sebagainya, sehingga memang dituntut adanya seorang guru yang betul-betul bisa menjadi, dalam bahasa agamanya menjadi uswah ya, menjadi contoh kepada anak-anaknya, dan perilaku yang baik bukan sekedar metode lah. Kan sekarang ini ada kesalahan persepsi, dikiranya guru itu yang namanya mengajar yang baik itu sekedar metode, sehingga ketika misalnya tidak di situasi pembelajaran akhirnya metode itu menjadi tidak penting gitu ya. Itu kan keliru ya, artinya bagaimanapun ya ketika seorang guru harus baik di dalam pembelajaran di kelas dan sebagainya, tetapi juga di luarannya itu juga bisa memberikan contoh juga bahwa perilaku mereka memang perilaku yang bukan artificial gitu ya, memang perilaku yang asli lah gitu. Yang saya sering mengatakan ya, kalau misalnya guru itu yang ngomong kalau hanya dari mulut saja, tidak dari hati, itu sulit akan yang menyentuh hati, karena yang sebenarnya pembelajaran kepada anak-anak PAUD itu kan yang disentuh hatinya gitu. Nah, untuk bisa menyentuh hati memang harus dari hati juga gitu. Nah, disinilah memang dibutuhkan ada guru yang sabar, guru yang tekun untuk mencermati, mengikuti dan seterusnya, dan tidak tidak terlalu banyak disibukkan dengan hal-hal yang lain. Makanya ya tadi yang saya sampaikan, mereka sudah ridho, mereka sudah ikhlas, tetapi juga orang kelompok komunitas yang lain harus memberikan apresiasi kepada mereka ya. Jadi kebetulan saya 10 tahun memimpin lembaga pendidikan yang menyiapkan guru-guru tingkat TK itu ya. Ya itu saya kira memang dinamikanya banyak. Memang mereka kelihatannya sudah ridho ya dengan itu, tapi saya kira
akan menjadi suatu kezaliman ketika orang lain tidak memberikan perhatian yang sepenuhnya kepada perjuangan yang mereka lakukan gitu ya. Karena bagaimanapun mereka akan memberikan fondasi yang paling utama terhadap masa depan bangsa kita melalui anak-anak yang dididik dengan cara yang sebaik-baiknya. Makanya kalau saya melihat bahwa guru di tempat anak usia dini tadi di samping bisa memberikan pribadinya, bisa sekaligus sebagai contoh bagi anak-anak juga, dan yang tidak kalah pentingnya juga tadi yang saya sampaikan, mereka bisa menampilkan sebagai pribadi yang satunya antara kata dan perbuatan itu ya. Jadi orang sering mengatakan ya kalau di guru di tingkat TK itu kan ya banyak itu harus bisa kabeh lah, entertaining bisa, kemudian menjadi acting bisa, macam-macam itu juga, sehingga nanti anak-anak kita bisa betul-betul menjiwai ya. Saya sendiri mungkin kalau ngajar di PAUD mungkin malah tidak bisa Prof itu ya. Saya pernah punya pengalaman dulu diundang oleh remaja masjid, saya kira karena remaja yang undang materinya tentang bagaimana pergaulan remaja dan sebagainya. Ternyata panitianya remaja tapi pesertanya anak-anak PAUD itu. Wah, ketika saya mulai menceritakan sesuatu mereka tidur semua gitu. Jadi ternyata ya tidak pas juga gitu. Meskipun saya jadi bapaknya guru-guru TK, tapi ketika sampai ngajar TK sendiri juga tidak paham, tidak mampu gitu ya untuk mengelola mereka itu. Ya, jadi ini saya jadi ingat nih, Kiai, Kanselir Jerman Barat itu mengubah struktur anggaran, di mana struktur anggaran pendidikan untuk penghasilan guru itu struktur gajinya terpisah daripada pegawai negeri lain. Jadi batas profesionalnya ada selalu di batas atas, bukan di batas bawah. Jadi kalau sama-sama gaji katakanlah kalau di kita golongan 3A gitu, 3A yang paling tinggi itu dikasihkan guru ya? Dikasihkan guru. Ketika dia itu ditanya, Kanselir Jerman Barat itu, kok mereka dikasih lebih? Kan mereka kan hanya di sekolah, sedangkan kami kan yang para pegawai-pegawai industri, ini kok nomor 2, padahal kan dia yang mencetak barang, dia yang menyediakan jasa. Apa yang dikatakan Kanselir Jerman Barat? Dia mengatakan begini, Kiai. Ya, tapi guru-guru itulah yang membuat para praktisi di industri itu, para praktisi di perbankan, di militer itu pantas untuk dibayar. Iya. Jadi memang kita harus mengakui, ini konsepnya yang harus kita memang harus tanamkan bersama di dalam politik anggaran kalau bahasa kita ini ya, yaitu memang gaji guru itu memang harus disusun dengan strata yang terpisah. Tidak disamakan dengan gaji ASN, tapi ASN kalau dia di ASN, dia gaji ASN yang tertinggi di kelompoknya. Ya, itu, tapi persoalannya ada cerita gini Prof, dulu itu katanya itu kan sebenarnya RUU-nya itu kan sebenarnya undang-undang guru tuh ya. Itu bagaimana misalkan guru dan sebagainya. Cuman ketika sampai di DPR itu, kan ternyata yang membicarakan tuh tidak ada guru tuh. Yang paling banyak dosennya gitu. Makanya muncullah rancangan undang-undang guru dan dosen. Tapi dannya itu malah jadi menjadikan yang depannya menjadi yang utama. Iya. Itu kan sebenarnya aslinya sebenarnya itu undang-undang tentang guru gitu. Tapi setelah itu sudah mau dimatangkan dan sebagainya, kan nggak ada guru yang terbuka di Senayan itu. Yang ikut di Senayan malah guru besarnya. Guru besarnya yang banyak. Nah, sehingga akhirnya ya laki-laki tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi contohnya misalnya gini, guru ada dapat angin surga, ada sertifikasi guru misalnya itu ya, tapi juga ya mungkin sudah lumayan lah. Jadi memang catatan menarik juga Prof Indra. Jadi kemarin itu begitu guru-guru dapat, ingat beberapa tahun yang lalu itu hampir sebagian besar jamaah haji Indonesia itu kan guru itu. Karena tiba-tiba dapat sergur itu kan angin surga itu terus untuk daftar haji itu loh. Gitu. Jadi saya kira juga, tapi kan sebenarnya juga itu juga belum layak lah kalau kita lihat, tapi itu sudah cukup lumayan lah, artinya termasuk di beberapa kampus itu kan akhirnya jurusan-jurusan keguruan sekarang tidak kering lagi ya, agak basah itu. Jadi di UNY itu kemarin PGSD, pendidikan guru SD itu
ranking keberapa tertinggi di pilihan karena Ya. ya itu mungkin ada perubahan mindset itu ya. Ya. Nah, cuman itu pun sebenarnya juga masih belum mungkin lah kalau tapi yang tersentuh dengan ini artinya tersentuh dia sebagai ASN gitu ya, kemudian digaji segitu dan sebagainya itu kan prosentasenya sangat kecil. Kita harus ingat Prof Indra bahwa yang namanya guru TK itu sangat sedikit sekali yang pegawai negeri gitu. Sebagian besar adalah pegawai yang digaji oleh yayasan yang yayasannya sangat variasi. Kalau yayasannya dikelola model kayak Prof Indra Pasien mungkin lain lah ya. Ya artinya anak agak gemuk dan sebagainya gitu ya. Karena yang lola gemuk maksudnya gitu. Ya, tapi kalau yang makmur. Makmur, tapi kalau yang lain-lain kan tidak begitu. Bahkan yang namanya TK pembina itu kan mungkin malah kadang-kadang satu kecamatan atau kabupaten hanya satu, yang lain semuanya swasta, yang yayasan dan sebagainya. Sehingga mungkin di samping itu mungkin kalau secara teori untuk yang disejahterakan, kalau yang katakanlah sudah sebagai PNS atau ASN mungkin tidak terlalu masalah ya, tapi artinya yang sebagian besar guru kan justru malah bukan itu gitu, sehingga justru betul-betul swasta murni yang kemudian mereka mendapatkan hasil jeripayah sekedar dari niat baik dari yayasan dan sebagainya yang sangat tidak proporsional itu, sehingga ya mungkin kalau ke depan itu ya sekarang kita lihat paling banyak kan gerakan demo-demo itu kan guru-guru yang statusnya nggak jelas gitu ya, honorer tapi permanen gitu ya, seterusnya itu ya, tidak bisa dinegerikan dan sebagainya, dan belum lagi nuansa politik pendidikan juga sangat tinggi gitu ya, sehingga kadang-kadang mereka itu nggak sempat mikir bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran dan sebagainya, tapi persoalan-persoalan mendasarnya, basic need-nya sendiri belum terselesaikan, sehingga kita menjadi seperti apa lagi gitu ya, apa yang harus kita perbaiki gitu ketika misalnya gurunya sendiri dalam kondisi yang seperti itu, nggak bisa berpikir lebih jenak dan sebagainya gitu. Ya. Ini Kiai, ini pertanyaan terakhir tapi sulit jawabnya Kiai. Pak, apakah kalau kami sudah bisa mendidik anak-anak itu, anak-anak itu akhlaknya baik, tauhidnya baik, dan percaya bahwa Al-Quran itu sebagai sumber dari segala sumber ilmu. Kalau kami didik dengan baik selama usia sampai dengan usia 8 sampai 10 tahun, apakah bangsa Indonesia ini tidak akan mengalami masalah korupsi? Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang ketiga, ya, kriminalitas di Indonesia ini seperti narkoba dan sebagainya akan turun. Bagaimana ini menjawabnya, Ki? Ya, jadi saya saya menjawab ada sahabat tuh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kalau nggak salah itu. Ya. Ketika berbicara tentang bagaimana berbicara tentang kebahagiaan hidup itu ada 7, salah satunya adalah al-malul halal gitu. Ya, jadi keluarga kita akan berbahagia kalau maisha yang didapatkan, penghasilan yang didapatkan adalah penghasilan yang halal gitu. Ya. Nah, ini kan akhirnya kalau tadi disampaikan bagaimana kalau misalnya anak-anak kita itu dibesarkan dari hasil yang remeng-remeng gitu ya, yang subhat dan sebagainya, itu padahal Rasulullah kan juga menyampaikan kalau sedikit saja darah kita mengalir dari makanan yang haram itu kan sulit untuk menjadikan anak itu bertakwa gitu. Nah, disinilah saya kira memang ya orang semua mengatakan perlu adanya keterpenggalan generasi gitu ya, artinya bagaimana betul-betul bahwa orang tua kita sekalian ini juga mulai menata kembali tentang konsep tentang almal itu, tentang harta itu ya. Nah, sehingga kalau saja bahwa yang namanya kepemilikan itu persepsinya masih keliru, bahwa apapun yang kita miliki adalah milik kita, bukan milik Allah, itu tidak akan pernah menyelesaikan korupsi gitu. Kenapa korupsi? Karena itu milik kita sehingga tidak ada ujungnya gitu. Selalu aja kurang dan kurang gitu ya. Ya, tapi kalau kita pemahaman tentang harta itu secara konsep agama bahwa apapun yang kita miliki adalah milik Sang Khalik yang diamanahkan kepada kita, nah barulah nanti akan kita bisa mendistribusikan secara proporsional gitu. Jadi kalau misalnya umur ditanya satu saja, masa muda ditanya saja, tapi kalau masalah harta kan pertanyaannya 2.
kita dapat dengan cara apa dan distribusinya dengan cara yang apa. Kadang-kadang orang lulus pada yang satu tidak lulus, atau dua-duanya tidak lulus. Ya, betul. Nah itu saya kira juga akan sangat mewarnai pola pendidikan anak-anak kita gitu. Jadi bagaimana kalau misalnya cara pertobatan orang tua yang katakanlah maisahnya penuh dengan remeng-remeng itu dengan cara menjadikan anak yang soleh, apakah ini bisa bertahan lama dan sebagainya? Ya ini nanti perlu ada jurnal-jurnal baru yang kaji-kaji itu. Ya, jadi menarik itu. Jadi artinya sekarang kan banyak lah ya, artinya misalnya orang tuanya yang mencari penghasilannya kayak nggak begitu jelas dan sebagainya, itu kan anaknya dipesantrenkan kan, bahkan mungkin yang biayai seluruh biaya pesantren itu dia biayai oleh orang tuanya itu. Tapi apakah dengan cara yang seperti itu juga termasuk ya kalau dalam bahasanya Prof. Indra itu money laundry-nya itu di situ gitu. Apakah bisa akan menjadikan anak kita yang soleh ini yang saya kira perlu juga menjadi evaluasi bagi kita ya. Artinya kita sebagai orang tua yang banyak berkecimpung di pendidikan memang harus berhati-hati betul dengan masalah kepemilikan yang ada pada kita ini, betul-betul barang-barang yang bersih gitu ya. Nah, sehingga nanti barulah kita akan berbicara juga tentang mempersiapkan generasi ke depan yang akhlaknya bagus tapi juga bisa memperbaiki kehidupan bangsa dan negara kita ini. Iya. Wah, terima kasih sekali nih Kiai. Pembicaraan siang ini sangat mendalam ya, Kiai, dan kita menemukan satu hal titik ya. Para Bapak Ibu, anak-anak muda, milenial maupun anak-anak yang mungkin mengikuti acara ini ya. Jadi di dalam kitab pendidikan, semua pendidikan anak usia dini ini mempunyai horizon waktu sekitar 15 sampai 20 tahun. Jadi kalau kita mendidik anak usia 8 tahun ya, kira-kira nanti dia mulai bekerja itu pada usia 23, 24 gitu ya, ya sekitar 15 sampai 20 tahun. Sehingga dampak dari produk kita di pendidikan akhlak anak usia dini itu adalah 15-20 tahun lagi. Itu baru kita bisa melihat. Ya. Yang kedua, ini yang kita kadang-kadang tidak menyusun karena dia jangka panjang, maka kalau di dalam bahasa efisiensi fiskal ini, Kiai, bahwa penghematan fiskal, perubahan struktur fiskalnya itu akan terjadi 15 tahun, 20 tahun lagi. Karena pemborosan, orangnya tidak suka korupsi, orangnya menghemat, tidak merusak barang-barang selalu aman, perasaan bergaul merasa aman, pelanggaran lalu lintas kurang, ya, kecelakaan kurang. Itu baru terasa 15 sampai dengan 20 tahun ke depan. Nah, karena jangka panjang inilah, kemudian kadang-kadang perhatian pengambil kebijakan di Indonesia ini tidak menjadi fokus. Padahal hal itu adalah hal yang penting. Artinya, kalau kita ingin melakukan reformasi kemasyarakatan kita dari generasi ke generasi, maka perhatikanlah pendidikan akhlak anak usia dini. Karena di sanalah kunci daripada reforma generasi peradaban kita. Peradaban kita semakin maju bukan karena barang yang kita miliki, tetapi siapa dan yang memiliki dan menggunakannya untuk kemaslahatan umat maupun masyarakat secara umum. Artinya peradaban bangsa ini akan berubah kalau kita sukses menanamkan pendidikan akhlak anak usia dini pada tahun ini, dan nanti pada tahun 2035 kita akan merasakannya, 2040 kita akan menuai fiskal dan kemakmuran bangsa ini. Dan 2045 Indonesia 100 tahun. Sahabat Indonesia. Oke, terima kasih Kiai ya. Oleh sebab itu, terima kasih para netizen kami ya, para pemerhati kami. Sampai ketemu pada podcaster berikutnya, dan jangan lupa like and subscribe.